sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 9. Di closing statement-nya, Van, Allah mengatakan hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui agama dan orang-orang yang tidak mengetahui agama mereka? Allah bertanya, tapi maksudnya nggak mungkin sama dan tidak akan pernah sama orang yang memiliki ilmu tentang la ilaha illallah, tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir. Orang yang tahu ilmu tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang berakhlak, dengan orang yang nggak ngerti apa-apa, tidak akan pernah sama, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena agama kita adalah agama ilmu, bukan asumsi, bukan menurut saya atau menurut Anda, baik yang berbicara pada detik ini atau yang mendengarkan. Agama ini milik Allah. Oleh karena itu, ketika Allah angkat Muhammad bin Abdullah SAW menjadi seorang nabi, apa ayatnya? Iqra, baca. Ini sebuah sinyal yang sangat kuat bahwa Islam itu nggak bisa dipisahkan dengan ilmu. Islam bukan joke, Islam bukan retorika, Islam bukan yang penting jamaah terhibur. Allah katakan Iqra, baca. Oleh karena itu Allah marah besar dengan orang-orang yang berbicara dengan asumsinya. Oh, menurut gue begini, menurut lo bagaimana? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani. Rekan-rekan dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara surga atau neraka, kita sedang bicara apa? Masalah dunia atau masalah agama? Masalah agama. Ada orang yang mengklaim surga sendirian, hanya komunitasnya. Itu konten dalam ayat tersebut. Apa kata Allah? Mereka nggak kasih dalil, mereka nggak kasih argumentasi. Allah mengatakan tilka amaniyuhum, itu asumsi mereka, itu angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tolong kasih dalil Anda, ilmu Anda, argumentasi Anda, referensi Anda jika kalian benar-benar jujur dan benar dalam mengucapkan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah Anda mengikuti apa yang Anda tidak tahu ilmunya. Anda enggak boleh salat kalau Anda enggak tahu ilmu tentang salat. Anda enggak boleh sujud ketika Anda enggak tahu bagaimana cara sujud. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah Anda berbicara, berkomentar, memberikan komen atau memberikan tanggapan atau mengerjakan sesuatu yang Anda enggak tahu ilmunya, kata Allah. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran Anda, penglihatan Anda dan hati Anda semua akan ditanya oleh Allah Jalla wa ala. Agama kita ilmiah. Semua harus berbicara dengan dalil. Enggak mungkin sama orang yang tahu agama dengan orang yang enggak ngerti agama. Tidak akan pernah sama selama-lamanya. Tapi yang kita sayangkan sekarang, ternyata majelis-majelis ilmu secara umum ya, kalau di Al-Azhar ini Masya Allah, tapi secara umum itu sudah tidak memiliki daya magnet yang bisa memikat umat Islam untuk duduk di sana, untuk bersimpu di hadapan Allah, untuk meluangkan waktu mengkaji firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Kita lebih senang kongko-kongko di pinggir jalan atau di sebuah kafe atau hangout ke hiburan-hiburan malam daripada duduk mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Kira-kira apa penyebabnya tuh? Ada banyak faktor, tapi di antara faktornya, karena banyak umat Islam itu tidak tahu keutamaan, keuntungan mempelajari ilmu agama. Mereka tidak tahu keutamaan dan keuntungan untuk mempelajari ilmu, pada saat mereka mempelajari ilmu agama. Ini untungnya buat gue sih apa sih? Gitu. Kalau kita nggak langsung pulang setelah sholat Isya di Masjid Al-Azhar, duduk bareng panas-panas begini, untung buat gue apa? Kalau kita nggak tahu untungnya, kita nggak akan duduk di sini. Kenapa? Karena kita kan punya fitrah. Manusia itu senantiasa bertindak dan bersikap itu dengan asas keuntungan. Kalau kita nggak merasa, atau kalau kita merasa ini nggak menguntungkan diri kita, kita nggak mau mengerjakan, iya nggak? Makanya ketika kita melamar sebuah pekerjaan, pertimbangan kita apa sih? Salary. Oke, Bapak diterima besok langsung bekerja. Berapa gaji saya? Nggak ada, Pak.
Kita akan mau bekerja di sana? Enggak, karena kita bukan volunteer di sana. Asas keuntungan, semuanya. Ketika kita melangkah, apa untungnya buat saya? Ketika kita mundur, apa untungnya buat saya? Dan begitu juga dengan ibadah, apa untungnya buat saya? Makanya semakin banyak ilmu kita tentang keuntungan-keuntungan belajar, sholat, puasa, zakat, maka kita akan semakin semangat untuk menjalaninya. Ini yang harus dibuka, ini yang harus disadarkan. Jadi semakin banyak atau semakin kita tahu tentang ilmu tersebut atau keutamaan saat kita luangkan waktu, maka kita akan semakin semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simpel deh, misalnya kita tanya nih, kita buat survei ke teman-teman, rekan-rekan sekalian. Rencananya habis dari Al-Azhar mau kemana nih? Mau pulang. Nah, misalnya habis selesai, terus ada pengumuman di bawah. Ada pengumuman di bawah. Ada yang bicara di bawah dengan suara yang lantang bahwa di PS malam ini ada great sale besar-besaran dari jam 10 sampai jam 12. Diskon 95% all item. Semua brand. Mau beli tas 95%, mau beli sepatu 95%, mau beli baju 95%, mau beli bawang, cabai keriting 95%. Saya ingin tanya, kita langsung pulang apa enggak? Oh enggak, kita mampir PS. Apa yang membuat kita merubah schedule kita malam hari ini? Keutamaan belanja di PS malam Kamis ini. Maka yang awalnya enggak tertarik, kita akan tertarik. Karena setiap kita akan bermain dengan logika ini. Apa untungnya buat saya? Apa untungnya buat gua? Ketika gua mengerjakan hal tersebut. Maka semakin kita tahu apa keuntungannya, kita akan semangat untuk mengerjakan hal itu. Dan lagi-lagi ini yang harus diangkat dan ini yang harus dibuka. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan titik beratkan mempelajari apa untungnya kita belajar, apa untungnya kita mengkaji firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW, baik di masjid yang kita cintai ini, baik di malam Kamis atau di hari-hari yang lain.